Yanzilullahu abdahu wa rasulahu Isa alaihi salam. Ketika keadaan genting, barulah Allah turunkan hambanya dan rasulnya, yaitu Isa alaihi salam. Di mana turunnya? Maka kita kembali kepada Nabi Isa alaihi salam. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ulang sedikit. Wa qad jaa tafsilu hadhihi nusus fi sunnah an-nabawiyah. Telah disebutkan rincian dari nas-nas ini di dalam hadis nabawi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberitahukan, indama tashtaddu fitnatud dajjal, ketika fitnah, ujian, cobaan, siksaan yang ditimpakan oleh Dajjal itu semakin parah, wa yadhiqul amru bil mu'minina fi dzalika zaman, keadaan orang-orang yang beriman menjadi susah pada kala itu. Apa yang terjadi? Inna ma'al usri yusra. Setiap kali ada kesulitan, maka di sana ada kemudahan. Ketika keadaan semakin berat, bila kita bersabar, akan tiba waktunya untuk muncul kelapangan. Yanzilullahu abdahu wa rasulahu Isa alaihi salam. Ketika keadaan genting, barulah Allah turunkan hambanya dan rasulnya, yaitu Isa alaihi salam. Di mana turunnya? Dirinci sedetil-detilnya oleh Allah Ta'ala. Wa yanzilu 'indal manaratil bayda syarqiyyi Dimashq. Turun di menara yang berwarna putih di sisi timur kota Damaskus. Luar biasanya. Ini disampaikan oleh Rasulullah bahkan ketika kota Damaskus itu belum dikuasai oleh umat Islam, masih berada di bawah kekuasaan Romawi. Lalu ditaklukkan pada masa kekhalifahan Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian ketika ibu kota Islam di Madinah dirasa tidak layak lagi sebagai ibu kota pemerintahan, bukan karena kabut asap dan bukan pula karena kemacetan, tetapi karena politik pada saat itu sudah mulai berdarah-darah. Padahal ibu kota Islam di Yatsrib pasal itu, Madinah yang kita kenal sekarang. Ketika Ali bin Abi Thalib wafat, oleh Muawiyah bin Abi Sufyan berinisiatif memindahkan ibu kota Islam dari Madinah Al-Munawwarah ke Damaskus, Dimashqi di Suriah. Apa yang terjadi? Infrastrukturnya tidak harus menjual aset negara. Beliau bangun apa adanya. Istana belum ada, masjid belum ada. Untuk masjid ini beliau pinjam pakai sebuah gereja tua bangunan sisa kerajaan Romawi di Aleppo, di Al-Halab. Disekat gereja tersebut, setengah dipakai oleh komunitas Kristen untuk beribadah, setengahnya dipakai oleh umat Islam juga untuk beribadah. Kenapa? Karena belum ada sumber pendanaan yang memadai untuk membangun ibu kota yang baru. Tapi kondisi mendesak harus dipindahkan ibu kota. Beda dengan sekarang, pemindahan ibu kota tidak mendesak, dana tidak ada tapi berutang, jual aset negara. Dulu berinisiatif demikian karena kondisi sudah tidak layak di Madinah sebab politik sudah berdarah-darah. Maka dibangunlah kota Damaskus menjadi ibu kota dinasti Bani Umayyah. Mulai dari Muawiyah, dilanjutkan oleh putranya Yazid bin Muawiyah, kemudian Muawiyah bin Yazid, sampai khalifah-khalifah berikutnya, sampai akhirnya kekuasaan berpindah ke tangan seorang khulafaur rasyidin yang kelima, yang bernama Umar bin Abdul Aziz. Beliau ini tidak dalam kapasitas untuk menjadi khalifah, karena yang namanya kerajaan, yang namanya hierarki monarki tersebut diwariskan kepada keturunan laki-laki, anak laki-laki. Makanya kerajaan Jepang sangat khawatir ketika Kaisar Hirohito tidak punya anak laki-laki. Siapa yang akan mewariskan kerajaan? Maka demikian pula seharusnya di masa Bani Umayyah yang jadi raja adalah Waliyul Ahdi, putra mahkota.
Tapi ternyata Umar bin Abdul Aziz ini, beliau menyatakan sendiri, ana rajulun tawwaqun, saya seorang pria yang dipenuhi oleh cita-cita. Ya, beliau ceritakan kepada asisten pribadinya, budaknya, ketika suatu hari beliau minta kepada asistennya ini untuk membeli selembar baju saat sudah menjadi khalifah, untuk membeli selembar baju, tapi mohon baju itu harganya tidak lebih mahal dari 2 dirham. 2 dirham kalau kita buatkan nominalnya sekarang, kalkulasinya 1 dinar itu 10 dirham. 1 dinar itu 1 mayam setengah. 1 mayam itu sekarang 2,5 juta. 1 mayam setengah mungkin sekitar 4 juta. Maka kalau 1 dirham adalah 1/10 dinar, maka 1 dirham itu sekitar 400.000 rupiah. Beliau minta kepada asistennya ini untuk membeli baju yang harganya tidak lebih dari 2 dirham. Budak laki-laki ini sudah melayani Umar bin Abdul Aziz sejak beliau belum menjadi khalifah. Maka begitu mengetahui rajanya minta dibelikan baju, tapi tolong harganya tidak boleh lebih mahal dari 2 dirham. Asisten ini protes, wahai Amirul Mukminin, dulu sebelum menjadi raja, baju Anda tidak pernah lebih murah dari 2 dinar. Kalau 1 dinar 4 juta, 2 dinar itu 8 juta. Ketika Anda belum berkuasa, baju Anda tidak pernah lebih murah dari 2 dinar. Tapi sekarang setelah Anda berkuasa, tiba-tiba Anda minta baju yang harga tidak boleh lebih mahal dari 2 dirham. Protes asistennya. Apa kata Umar bin Abdul Aziz? Kuntu rajulan tawwaqan, saya seorang pria yang dipenuhi dengan cita-cita. Dulu saya sengaja pakai baju-baju mahal karena saya punya cita-cita agar diterima jadi menantu oleh raja. Raja tidak akan mencari menantu orang yang bajunya tidak berkelas. Maka yang ingin menjadi menantu raja, pakailah baju yang berkelas. Yang jangan kelas ekonomi non-sit. Pakailah baju yang berkelas. Maka cita-cita pertama saya diterima. Allah kabulkan cita-cita saya dinikahkan oleh paman saya Abdul Malik bin Marwan dengan putrinya, maka jadilah saya menantu raja. Ketika cita-cita ini terwujud, maka muncullah cita-cita yang kedua. Saya berdoa kepada Allah agar saya dipilih untuk menjadi raja. Ingat, walaupun Umar bin Abdul Aziz saat dilantik menjadi khalifah, kalimat pembuka beliau pada pidato kepresidenan adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Beliau bukan tidak bercita-cita menjadi raja, beliau bercita-cita. Maka setelah menjadi menantu khalifah, saya berdoa kepada Allah agar saya menjadi raja, dan cita-cita kedua itu pun dikabulkan oleh Allah, padahal saya bukanlah putra raja. Maka Raja Abdul Malik bin Marwan lebih memilih saya yang menantu laki-lakinya jadi raja dibandingkan putra kandungnya Walid bin Abdul Malik bin Marwan. Maka sekarang saya jadi raja. Setelah cita-cita ini terwujud, tinggal satu lagi cita-cita saya. Fa ashtaqu an akuna min ahlil jannah. Saya bercita-cita untuk menjadi ahli surga. Maka saya tahu surga itu kecil pintunya untuk orang kaya dan luas pintunya untuk orang miskin. Maka saya tinggalkan segala kekayaan ketika menjadi raja, memilih untuk jadi miskin agar sesuai dengan pintu istana Allah. Dulu baju saya mahal karena yang akan saya masuki pintu istana raja. Sekarang baju saya murah karena yang akan saya masuki adalah pintu istana Allah Ta'ala. Nah sekarang kita dua-duanya sulit. Masuk istana raja baju kita murah, masuk istana Allah baju kita mahal. Nah, jadi di dunia kita tidak berhasil, di akhirat kita gagal. Nauzubillah. Nah, maka jadilah beliau sebagai khalifah. Sampai akhirnya kehendak Allah, beliau wafat 2,5 tahun menjabat sebagai khalifah, 30 bulan. Selama 30 bulan ternyata baju yang beliau pakai hanya sehelai saja, tidak berganti, dari warna putih berubah menjadi agak sedikit krim. Maka saat meninggal, beliau berwasiat kepada istrinya Fatimah binti Abdul Malik bin Marwan, tolong kafankan saya di dalam baju yang selama 2,5 tahun ini saya pakai, siang untuk melayani rakyat dan malam untuk melayani Allah Ta'ala. Wafatlah beliau. Menjelang wafat,
beliau punya 11 orang anak laki-laki, dan 11 orang anak laki-laki ini dalam keadaan miskin. Ipar beliau, Walid bin Abdul Malik bin Marwan, calon raja berikutnya datang. Wahai Amirul Mukminin, saya perhatikan 11 orang anak Anda itu dalam keadaan miskin. Bila Anda berkenan, maka wasiatkan mereka kepada saya agar nanti setelah Anda meninggal dunia, mereka saya berikan kekayaan dengan memberikan lelang proyek tanpa tender PL. Ini ucapan dari calon pengganti beliau. Omar bin Abdul Aziz yang terbaring lemah ini tiba-tiba kuat, beliau duduk sendiri. Beliau katakan pada adiknya, "Dek, duduk dulu. Untuk memberikan kekayaan kepada anak-anakku, saya tidak perlukan bantuanmu. Karena saya sampai detik ini adalah raja yang masih berkuasa, Baitul Mal di dalam kewenangan saya. Kalau saya inginkan anak-anak saya kaya, saya bisa arahkan anggaran negara untuk mereka, dan itu insya Allah tidak akan diaudit oleh BPK dan KPK. Anak-anak saya kaya. Tapi kenapa saya biarkan mereka miskin?" Kata beliau. Ini menjadi nasihat bagi kita. Karena saya yakin setelah saya meninggal dunia, anak-anak saya tidak terlepas dari dua kemungkinan. Yang pertama, mereka taat, atau kemungkinan yang kedua, mereka maksiat. Maka bila anak-anak saya nanti setelah saya meninggal menjadi orang-orang yang taat, cukuplah Allah Ta'ala yang menjamin rizki mereka. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh qad ja'alallahu likulli syai'in makhraja. Surat At-Talaq ayat 2 dan 3. Allah turunkan ayat ini pada surat At-Talaq seolah-olah menceritakan keyakinan kepada orang perempuan, jangan khawatir kalau meninggal suami atau diceraikan oleh suami, Anda tetap akan hidup selama tetap bertawakal kepada Allah. Karena kekhawatiran orang perempuan, apalagi yang tidak mempunyai sumber penghasilan sendiri, ini kalau nanti suami meninggal saya hidup bagaimana? Itu pula kekhawatiran istri saya. Nanti kalau abang meninggal saya bagaimana? Katanya. Saya masih sehat-sehat saja, istri saya sudah khawatir. Ini ancaman luar biasa ini. Saya katakan, karena dia meminta alasan ini untuk bisa bekerja. Saya katakan pada istri saya akan masukkan kamu ke lapangan kerja, ke dunia kerja, mudah insya Allah. Tapi tolong tunjukkan bukti kepada saya satu orang saja wanita yang berstatus istri kemudian menjadi janda, mati kelaparan karena suaminya meninggal dunia. Tunjukkan bukti satu orang saja istri yang ditinggal mati oleh suami atau ditinggal hidup, cerai, tapi mati kelaparan karena miskin. Tidak pernah didapatkan. Kenapa? Karena rata-rata banyak para wanita berstatus istri setelah menjadi janda, ditinggalkan oleh suami atau suami meninggal, justru kehidupannya lebih mapan. Yang dulu hanya menanti dari suami, tiba-tiba aktif mencari rezeki, dan rezekinya lebih mudah daripada rezeki suami. Makanya bila istri-istri sekarang hidupnya menderita, berdoalah agar suaminya meninggal. Siapa tahu nanti lebih lapang. Banyak kasus demikian. Ini yang terjadi. Jadi diturunkanlah surat ayat tersebut di dalam surat At-Talaq, seolah-olah memberikan keyakinan kepada para istri, jangan pernah takut mati kelaparan hanya karena tinggal sendirian, ditinggal oleh suami atau meninggal suami. Surat At-Talaq. Kembali kepada sejarah tadi. Lalu adik iparnya bertanya, "Oke lah bang, kalau anak Anda itu taat, tapi bagaimana bila anak Anda ternyata durhaka dan berbuat maksiat?" Apa kata beliau? Kalau anak-anak saya berbuat maksiat, maka saya berlepas diri kepada Allah agar tidak menjadi donatur atas kemaksiatan mereka. Janganlah sampai mereka berbuat maksiat dari harta yang saya wariskan. Kalau ingin berbuat maksiat, silahkan cari harta sendiri-sendiri. Karena auzubillah, betapa banyak orang tua sekarang yang lupa terhadap kondisi ini. Anaknya berbuat maksiat atas fasilitas warisan yang telah ia berikan. Contoh sederhana saja, berapa orang tua ketika memberikan kendaraan sepeda motor untuk anak-anaknya peduli suara knalpot bolong tersebut. Anaknya berangkat ke kuliah, anaknya berangkat menuju tempat tujuan hal-hal yang lainnya,
tapi lewat di samping masjid dengan suara knalpot tersebut yang mengganggu aktivitas orang ibadat, pengajian dan lain sebagainya. Dan orang-orang yang di dalam masjid itu akan berdoa dengan sangat ikhlas sekali, mudah-mudahan anak tersebut cepat sampai ke akhirat. Kita tidak pernah tahu. Makanya setiap kali memberikan sebuah fasilitas kepada anak-anak, walaupun hanya sebuah HP saja, kita akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah Ta'ala atas setiap pemberian tersebut. Wallahi latus'alunna yawmal qiyamati an hadan na'imi. Setiap detil nikmat akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah. Dulu ketika musim paceklik, suatu hari di siang bolong, Abu Bakar keluar berdiri di bawah emperan Masjid Nabawi, terik. Tidak berselang lama keluarlah Sayyidina Umar bergabung dengan Abu Bakar di bawah emperan Masjid Nabawi. Beberapa saat kemudian Rasulullah pun keluar. Melihat dua orang sahabat ini sedang berada di luar di tengah terik matahari, Nabi bertanya, "Ma akhrajakuma?" Apa yang menyebabkan kalian berdua keluar di siang terik seperti ini? Spontan Abu Bakar dan Umar menjawab, "Ya Rasulullah, akhrajanal ju'u." Kami keluar didorong oleh rasa lapar. Saking laparnya mereka terpaksa keluar. Nabi tersenyum kecut dan berkatakan, "Wallahi laqad akhrajani ma akhrajakuma." Demi Allah, saya pun keluar di siang hari yang terik ini dengan alasan yang sama. Kumpullah 3 orang manusia lapar. Apa yang terjadi? Rasulullah ajarkan sebuah prinsip yang tinggi kepada para sahabat. Jangan pernah meminta. Maka walaupun sangat lapar, mereka tidak mau meminta. Maka mereka inventaris nama sahabat-sahabat yang kira-kira di rumahnya masih ada kemakmuran sedikit. Terdatalah seorang sahabat. Kata Rasulullah, kita bertamu ke rumah sahabat kita ini. Maka datanglah Nabi dan 2 orang sahabat ini bertamu. Sampai di rumah tersebut hanya ada istrinya. Nabi ucapkan salam, bertanya, "Suami di mana?" "Ya Rasulullah, suami saya sedang ke kebun." "Oh, baiklah, kalau begitu kami menanti di luar saja." Ini adab. Walaupun yang datang itu adalah Rasulullah, Abu Bakar dan Umar, tapi karena tahu bahwa yang di rumah hanya seorang istri tanpa ada suami dan mahram, Nabi tidak bersedia masuk. Takut perasaan suaminya tidak nyaman ketika ada pria lain bersama dengan istri tanpa kehadiran suami. Nabi tunggu di luar. Tidak berselang lama, suami dari wanita ini pun kembali dengan menenteng 1 qirbah susu di tangannya, susu unta. Melihat tamu yang duduk di depan rumahnya, dia berseru mengatakan, "Wallahi laisa ahadun fi wajhil ardi a'zama dhaifan minni al-yawma." Demi Allah, tidak ada seorang manusia pun di muka bumi yang mempunyai tamu lebih terhormat dari tamuku pada hari ini. Bayangkan tamunya Rasulullah, Abu Bakar dan Umar. Enggak ada tamu yang lebih mulia dari 3 orang tersebut. Maka ia berikan susu itu pada istrinya dan berpesan pada Nabi, "Ya Rasulullah, tolong jangan berangkat dulu karena saya akan kembali ke kebun sebentar." Maka tidak berselang lama dia balik lagi dengan membopong seekor kambing yang sudah selesai disembelih. Maka dipangganglah kambing tersebut, kambing guling atau kambing berguling-guling. Minum susu, selesai. Nabi, Abu Bakar, Umar, pria tersebut, istrinya, mungkin kalau tidak masuk KB ada anaknya 2 orang, 7 orang makan seekor kambing, selesai. Ketika perut mereka kenyang, Nabi sampaikan pada saat itu, "Wallahi latus'alunna yawmal qiyamati an hadzan na'imi." Demi Allah, kelak kita akan ditanyakan nanti oleh Allah Ta'ala tentang kenikmatan ini. Kita keluar dari rumah dalam keadaan lapar dan sekarang kita akan pulang dalam keadaan kenyang. Maka setiap rincian nikmat akan dipertanggungjawabkan pada hari kiamat. Maka hendaklah kita teliti dan hati-hati ketika memberikan sesuatu kepada anak-anak kita, sebagaimana keteladanan dari Umar bin Abdul Aziz. Wafatlah Umar, hanya dengan baju yang melekat di badan dikafankan. Jadilah penguasa pada saat itu Walid bin Abdul Malik bin Marwan. Apa yang terjadi? Di masanya, kekayaan yang diwariskan oleh Umar bin Abdul Aziz itu luar biasa. Tidak dipakai untuk kepentingan pribadi sama sekali,
Akhirnya kekayaan itu dibangunlah sebuah masjid yang sekarang dikenal dengan nama Masjid Jami' Al-Umawi. Dan menariknya, masjid itu mempunyai sebuah menara. Menaranya itu berwarna putih. Dan Nabi katakan, Nabi Isa akan turun di menara putih itu nantinya pada saat menjelang hari kiamat. Luar biasanya, menara ini bukan bahagian dari menara masjid. Kalau kita melihat Masjid Raya Baitur Rahman, itu ada sebuah menara yang jauh sekali yang kita boleh naik ke atas, yang kita sebut dengan Tugu Daerah Modal. Orang mungkin mengenalnya sebagai menara Masjid Raya, tapi itu bukan menara Masjid Raya, itu adalah Tugu Daerah Modal. Maka menara putih ini bukan menara masjid, tetapi menara yang dibangun berdekatan dengan masjid, dan itu ada di sisi timur kota Damaskus, di tempat yang dihuni oleh komunitas orang-orang Kristen, dan mereka membangunnya itu atas biaya sendiri. Dibangunlah menara tersebut. Ini salah satu mukjizat Rasulullah, nubuwat yang disampaikan sebelum peristiwa tersebut terjadi. Maka dikatakan, wa yanzilu 'indal manaratil bayda syarqi Dimashq. Nabi Isa akan turun pada menara putih yang berada di sisi timur kota Damaskus. Luar biasa. Faqad rawa At-Tabrani fi Mu'jamihil Kabir an Aus bin Aus qala. Maka Imam At-Tabrani meriwayatkan dalam Mu'jam Al-Kabir dari Aus bin Aus, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yanzilu Isa bin Maryam 'indal manaratil bayda syarqi Dimashq. Isa bin Maryam akan turun di sisi menara putih pada sisi sebelah timur kota Damaskus. Wa qad wasafa lana ar-rasul sallallahu alaihi wasallam halahu 'inda nuzulihi. Rasulullah menceritakan, mendeskripsikan dengan detail keadaan Nabi Isa saat akan turun nantinya. Dalam hadis riwayat dari Abu Daud dengan sanad yang sahih dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa baini wa baina Isa nabiyyun. Antara saya dan Isa tidak ada seorang nabi pun yang berselang. Wa innahu nazilun, maka sesungguhnya Isa pasti akan turun. Fa idza ra'aitumuhu fa'rifuhu, maka bila ia turun, kenalilah ia. Bagaimana menandai Nabi Isa? Rajulun marbu'un, pria yang sedang, tidak tinggi panjang dan tidak pula kecil, pendek. Ilal humrati wal bayad, putih kemerah-merahan warna kulitnya. Yanzilu bainal mamsarataini, ia turun diapit oleh dua orang malaikat. Nabi Isa tidak punya sayap. Nabi Isa bukan Superman yang bisa terbang. Nabi Isa bukan pula Spiderman yang punya benang. Beliau turun dari langit diapit oleh dua orang malaikat, bergantung pada dua malaikat. Malaikat punya sayap. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard, ja'ilil malaikata rusula uli ajnihatim mathna wa thulatha wa ruba'. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menjadikan malaikat itu sebagai utusannya yang mempunyai sayap 2, 3 dan 4. Yazidu fi khalqihi ma yasha, Allah tambahkan pada makhluknya apa yang Allah kehendak. Maka ada malaikat yang sayapnya lebih dari 4. Malaikat Jibril, kata Rasulullah, ra'aitu Jibrila lailata urijabi, aku melihat Jibril dalam wujudnya yang asli pada malam aku dimi'rajkan oleh Allah Ta'ala. Fa inna lahu sittu mi'ati janahin, ternyata Jibril mempunyai 600 sayap. Setiap sayap itu sejauh mata memandang. Kalau dalam kabut asap sekarang mungkin jaraknya hanya 12 kilo saja, tapi ketika sedang cerah kita bisa melihat Gunung Selawah dengan jelas. Dari sini ke Selawah sekitar 70 km, dan itu masih jauh. Mungkin selembar sayap Jibril itu luasnya, bentangnya sekitar 100 km. Pesawat yang mengangkut jemaah haji Boeing itu bentang sayapnya 35 meter ke kanan, 35 meter ke kiri. Dengan 70 meter sayap, pesawat itu bisa menempuh kecepatan 1000 km per jam. Maka jarak dari Banda Aceh ke Mekah yang 7620 sekian kilo ditempuh dalam masa 8 jam. Bayangkan, andai kata pesawat malaikat Jibril, andai kata sayap malaikat Jibril ditempel di dinding pesawat Boeing tersebut, sungguh pesawat belum hidup udah sampai ke Arab kecepatannya. Kenapa? Karena jaraknya 100 km bentang satu sayap, dan itu ada 600 sayap.
Kalaulah Allah tidak berikan kemampuan malaikat untuk berubah bentuk dari ukuran besar menjadi ukuran paling kecil, maka sungguh setiap kali malaikat Jibril turun ke bumi, orbit bumi ini akan bergeser jauh sekali keluar dari matahari. Kenapa? Malaikat Jibril turun dalam wujudnya yang asli, bumi akan bergeser. Tapi ternyata bahkan rumah Nabi tidak rusak oleh turunnya malaikat Jibril. Tiba-tiba ada Abu Lahab menantang Allah Ta'ala, mengajak Allah berkelahi. Apa kata Allah? Falyad'u nadiyah. Wahai Muhammad, katakan kepada Abu Lahab, panggil CS-nya, geng-gengnya. Sanad'u zabaniyah. Kita cukup memanggil malaikat zabaniyah saja. Kenapa harus zabaniyah? Karena malaikat yang paling angker wajahnya malaikat zabaniyah. Sejak dari pertama diciptakan sudah ditugaskan dalam neraka. SKPD-nya tidak pernah dimutasi. Kalaulah bukan karena Abu Lahab, sungguh tidak diciptakan neraka. Kalau tidak ada neraka, sungguh malaikat itu tidak akan berada di sana. Maka bayangkan sambutan seperti apa yang diberikan oleh malaikat Zabaniyah kepada penghuni neraka yang pertama. Itu tidak ada prosesi gunting pita. Gara-gara kamu keke no dugah ya. Makanya pejabat itu walaupun pangkat dan golongannya sama, gaji dan tunjangannya sama, tapi beda tempat tinggalnya, beda tempat dinasnya, akan beda sikapnya. Maka kepala penjara walaupun sama-sama pegawai dari kantor Kemenkumham, itu akan berbeda dengan kepala kantor imigrasi. Kenapa? Karena yang dihadapi adalah para penjahat di penjara. Yang paling bagus penjaga penjara yang ada di suka miskin, karena yang mereka hadapi hanya koruptor saja, itu banyak sumbangannya. Maka ini yang terjadi. Turun Nabi Isa diapit oleh dua orang malaikat. Ka'anna ra'sahu yaqturu, rambut beliau itu seolah-olah sedang meneteskan air, selalu dalam keadaan basah. Makanya manusia sekarang berpikir bagaimana menciptakan minyak rambut yang memberikan efek seolah-olah wet look. Rambut itu selalu basah, maka dibuatlah stylish. Jadi rambut itu setelah dioles dengan minyak rambut tersebut, ditiup oleh angin sebentar, keras, seolah-olah terlihat basah selalu. Tapi Nabi Isa tidak perlu pakai minyak rambut tersebut. Beliau diciptakan oleh Allah saat turun dalam kondisi demikian. Wa in lam yusibhu balalun, sekalipun tidak ada lembab yang mengenainya. Maka luar biasa sekali. Allah berikan kekuatan itu pada Nabi Isa, turun di waktu umat Islam benar-benar membutuhkannya. Maka ini sebuah pengajaran kepada umat Islam agar tidak pernah berputus asa seberat apapun keadaannya. Ketika dulu sahabat mengadu kepada Nabi, ya Rasulullah, kapan bantuan Allah itu akan turun, sedangkan kita sekarang disiksa oleh orang Quraisy di Mekah ini seberat-beratnya. Nabi katakan, kalian terlalu cepat mengeluh, padahal apa yang kalian alami belum seujung kuku dari apa yang dialami oleh umat sebelum kalian. Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Adakah kalian menyangka kalian akan masuk surga padahal kepada kalian belum datang ujian seperti yang dialami oleh umat sebelum kalian? Apa yang terjadi pada mereka? Massathumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu. Mereka ditimpa oleh kemalangan, kemudaratan, dan mereka digoncang keyakinannya. Sehingga yang bertanya bukan hanya umat, hatta yaqula ar-rasulu walladzina amanu ma'ahu, sehingga bahkan Rasul pun beserta orang-orang yang beriman mempertanyakan, mata nasrullah, kapan bantuan dari Allah itu akan datang. Maka sekarang saudara-saudara kita yang ada di Riau dan sekitarnya sedang bertanya, kapan bantuan dari Jokowi itu akan datang? Jauh, kalau dari Allah dekat. Maka Allah menjawab, ala inna nasrallahi qarib, ketahuilah bantuan dari Allah itu sangat dekat. Tapi korban berjatuhan, bayi yang baru lahir meninggal dunia, ibu yang hamil meninggal dunia, anak-anak bermain meninggal dunia. Meninggal dunia bukanlah musibah, mungkin itu sebuah kebaikan. Kenapa? Karena Allah tidak pernah menimpakan keburukan kepada manusia kecuali manusia yang menyikapinya dengan buruk. Maka boleh jadi ada kebaikan di balik sebuah keburukan. Dulu 3-4 tahun yang lalu saat terjadi bencana di Masjidil Haram, ketika kren itu jatuh, ada korban jemaah haji ribuan orang, termasuk dari Indonesia. Ada yang luka, ada yang meninggal. Se-Indonesia dan sedunia umat Islam mengutuk.
Kenapa kerajaan Arab Saudi itu sedang musim haji sedang bekerja? Mereka mengutuk. Tapi kutukan itu terhenti ketika Raja Arab Saudi bersabda bahwa setiap orang yang jadi korban dari musibah kren jatuh, yang meninggal akan mendapatkan bantuan sekitar 3,8 miliar, yang luka-luka akan mendapatkan bantuan 1 miliar. Bahkan yang keluarganya selamat bertanya, kenapa keluarga saya tidak kecelakaan? Kenapa keluarga saya tidak kecelakaan? Andai kata ayah saya meninggal karena ditimpa kren, maka sungguh ayah saya tercatat sebagai orang yang meninggal ketika naik haji, dan kami anak-anaknya akan diundang ke Arab Saudi oleh raja, dan kami akan mendapatkan 3,8 miliar rupiah. Maka baik dan buruk itu sangat relatif. Belum tentu yang sekarang kita anggap buruk ternyata ke depan juga buruk. Maka semua kehendak Allah adalah baik, hanya sikap kita saja yang buruk. Makanya apa yang terjadi sekarang, kita menyalahkan pemerintah karena ketidaksiagaannya, tapi kita bersyukur kepada Allah karena kasih sayangnya. Apa yang ditimpakan kepada kita belum separah apa yang ditimpakan kepada yang sebelum kita. Allah punya pertimbangan dan kasih sayang. Andai kata Allah tidak punya kasih sayang, maka sungguh dunia ini sudah dari dulu binasa. Tapi liyuziqahum ba'dalladzi amilu, untuk Allah timpakan kepada mereka sebahagian dari ulah mereka, belum seluruhnya. Ratusan tahun kita sudah bakar-bakar hutan, tapi baru sebagian Allah timpakan. Tapi hukum alam yang terjadi, Afrika itu tiap tahun terjadi kebakaran hutan. Tapi kebakaran hutan di Afrika tidak pernah merusak alam, terjadi secara alami. Ketika hutan selesai terbakar, karbonnya menumbuhkan tumbuhan yang lebih subur lagi. Tapi yang terjadi di Indonesia bukan terjadi secara alami, dibakar oleh manusia. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nyata kerusakan di laut dan di darat akibat ulah manusia. Maka liyuziqahum ba'dalladzi amilu, Allah biarkan ini terjadi dulu agar kita sadar, ternyata tidak pernah sadar. Beberapa tahun yang lalu sudah terjadi kebakaran hutan, tapi apa yang terjadi? Vonis dari pengadilan menyatakan hutan yang terbakar dapat ditanam kembali. Maka pelaku pembakaran dibebaskan karena hutan yang terbakar dapat ditanam kembali, dengan mengabaikan betapa banyak korban jiwa di kala itu. Lalu pemerintah berkuar-kuar, penegakan hukum sudah sangat berat untuk orang yang bakar hutan. Buktinya orang yang bakar hutan bebas dari tuntutan dengan alasan hutan yang dibakar dapat ditanam kembali. Kita tidak belajar dari sejarah. Nauzubillah. Maka sekarang kita berdoa, turun hujan, istisqa. Hujan belum turun, masyarakat minta kepada pemerintah untuk rekayasa cuaca turunkan hujan buatan. Tapi pemerintah kalkulasi, tidak murah untuk menurunkan hujan buatan. Kenapa? Karena pemerintah lebih menghargai uang daripada menghargai nyawa rakyatnya. Baru kita sadar betapa mahalnya hujan tersebut. Maka Allah ingatkan dalam surat Al-Waqi'ah ayat 66. Afara'aitumul ma'alladzi tashrabun? Adakah kalian perhatikan air yang kalian minum? Aantum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun? Apakah kalian yang turunkan awan hujan itu dari awan ataukah kami yang turunkan? Lau nasya'u ja'alnahu ujaja falawla tashkurun. Karena kami yang turunkan hujan dari awan, kalau kami mau sungguh air hujan itu terasa asin. Kenapa kalian tidak pernah bersyukur? Turun hujan sebuah nikmat. Saat kebakaran Riau di tahun yang lalu, satu kabupaten di Kampar, Provinsi Riau, dibuat hujan buatan. 1 jam turun hujan di satu kabupaten kota, pemerintah anggarkan biaya 35 miliar. 35 miliar untuk 1 jam hujan di satu kabupaten. Ketika Allah turunkan hujan 24 jam di Provinsi Aceh, terdiri dari 23 kabupaten kota, 24 jam. Andai kata untuk 1 jam 30 miliar dikali 23 kabupaten kota dikali 24 jam, lalu malaikat Mikail datang ke kantor gubernur, ini tagihannya. Habis APBA. Hanya untuk bayar hujan 1 hari. Tapi tiba-tiba ada mahasiswa yang mengeluh, kenapa hujan pagi ini padahal kemarin sore baru selesai cuci sepeda motor dorsmir 15.000. Kita gugat hujan yang 35 miliar karena biaya cuci sepeda motor yang 15.000 rupiah. Falaula tashkurun, maka syukuri setiap tetes air ini. Makanya saya kesal ketika suatu malam selesai pengajian di sebuah masjid di kota Banda Aceh, seperti biasa disuguhkan air mineral 600 mili.
Baru sepertiga saya minum, selesai pengajian saya keluar menenteng yang 2/3 lagi. Sampai di luar dicegat oleh jemaah, bertanya lanjutan. Setelah seorang remaja masjid melihat saya pegang air, beliau masuk lagi ke dalam, mengambil air mineral yang baru berikut dengan segelnya. Yang baru diberikan ke saya, yang sudah terminum sepertiganya diambil. Saya pikir beliau ini akan mengambil berkah minum sisa gurunya. Ternyata diambil untuk dibuang ke dalam tong sampah. Saya merasa sangat kesal. Kenapa? Karena yang pertama secara ekonomi, kalaulah satu botol itu harganya 3.000, masih ada 2.000 lagi harganya. Yang kedua, yang dibuang itu adalah air yang sangat layak untuk diminum. Maka saya bawa keluar. Yang pertama karena tidak ingin meninggalkan sampah dalam masjid, yang kedua ingin menghargai setiap tetes air tersebut. Makanya saya tidak pernah sisakan air dalam gelas ini, selalu saya habiskan. Dan tidak pernah meninggalkan botol ini di dalam, selalu saya bawa keluar. Karena meninggalkan satu sampah dalam masjid adalah dosa, sebab mengeluarkan sampah dari masjid adalah pahala. Inna a'mali uridat alayya ba'da mauti. Amalan umatku diperlihatkan oleh Allah kepadaku setelah aku meninggal dunia. Fa'ajidu fi hasanatihim, maka aku dapati di antara kebaikan mereka lubnatan akhrajaha minal masjid, seutas jerami yang ia keluarkan dari masjid. Jerami dibawa oleh burung jatuh, kita keluarkan dari masjid, pahala. Maka mafhum mukhalafahnya, jerami dari luar kita masukkan ke dalam adalah dosa, dan ini lebih dari seutas jerami. Maka saya bawa keluar, tiba-tiba dibuang ke tong sampah. Sangat kesal saya ya. Makanya hargai setiap tetes air tersebut dengan rasa syukur, tidak dibuang sia-sia. Dihadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, itu gambaran kenapa terjadi al-manaratul bayda fi syarqid Dimashq. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang tentang sejarah Nabi Isa ini memimpin umat Islam untuk memerangi Dajjal. Malam ini karena sudah berkumandang azan Aisyah, kita padakan dulu uraian. Ilmu tanyo benar, amai tanyo benar, kure tanyo benar, ngak selamat dunia akhirat. Ilmu tanyo benar, amai tanyo benar, kure tanyo benar, ngak selamat dunia akhirat.